Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau begitu kita lanjutkan dengan materi yang kedua, penyampaian oleh Bapak Edi Supriyadi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Pangkal Pinang. Beliau akan menyampaikan tentang kebijakan Kota Pangkal Pinang dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Kepada Pak Edi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala LPMP, Pak Dadan, beserta jajarannya. Siap, yang Pak. Saya hormati, salam hangat selalu. Kemarin baru ketemu. Ikhtiar terus kita Pak Kepala. Iya Pak, siap. Yang saya hormati, banggakan kepala bidang yang hadir pada momen yang baik ini, koordinator pengawas seluruh jenjang yang diundang pada kesempatan ini, rekan-rekan mungkin satu persatu tidak bisa saya sebutkan pada kesempatan ini. Saya sangat bangga sekali dengan LPMP yang dikomandoi oleh Pak Dadan yang menginisiasi kegiatan yang cukup baik. Ada beberapa kegiatan, kalau tidak salah kemarin kita difasilitasi bertemu. Sebetulnya kita rindu dengan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialog. Cuma mengingat situasi kondisi yang ada saat ini, segala perencanaan kita, segala kalender-kalender yang kita rencanakan, itu semuanya blank semua ya, artinya di schedule ulang gitu. Khususnya Kota Pangkal Pinang sebetulnya mungkin mengawali gitu ya dengan terjadinya wabah dunia, saya katakan gitu ya, untuk hal ini mengawali untuk merumahkan atau belajar di rumah atau mengajar di rumah itu mulai tanggal 20 ya, 20 sampai dengan 30 Maret mungkin kita udah mulai, mungkin sekitar hari Senin, Selasa gitu tepatnya. Kita mulai mengawali gitu untuk belajar di rumah dan mengajar di rumah. Jadi ada beberapa kali perpanjangan sampai dengan saat ini kita belum menentukan kapan mengajar dan belajar seperti biasa kembali normal itu bisa kita adakan. Nah maka kami Kota Pangkal Pinang menyiasati menggunakan informasi-informasi sesuai dengan petunjuk kementerian maupun kawan-kawan dari LPMD. Jadi kami sudah berupaya gitu ya, kita berkoordinasi sangat luar biasa gitu. Saya bukan untuk memuji LPMP, ini yang sering intens berkomunikasi sama kita ya, untuk berkomunikasi bagaimana mencari solusi dalam suasana ini. Sebetulnya kita saat ini kami di Pangkal Pinang ada beberapa agenda-agenda yang cukup strategis sebetulnya untuk di bulan-bulan Maret, sebelum bulan Maret maupun April ini. Tapi mengingat itu semua kami ulang, termasuk kita mengikuti ujian nasional itu tidak mengadakan ujian nasional, termasuk ujian sekolah. Di ujian sekolah juga di Pangkal Pinang kita tiadakan. Ya, untuk ujian sekolah untuk anak-anak kita tiadakan. Jadi bagaimana kita mengakumulasi nilai-nilainya, mungkin sama dengan kabupaten lain, kita mengakumulasi nilai-nilai semester yang sebelumnya maupun tugas-tugas serta kegiatan-kegiatan siswa selama ada, walaupun itu tidak dari sisi afektif siswa, dari sisi motorik siswa, itu kita inventarisir, itu sekolah kita tekankan untuk seperti itu. Nah, hal-hal lain gitu dalam perencanaan untuk pembagian pengumuman kelulusan juga kita udah tentukan gitu, tanggal 5 sesuai dengan petunjuk kementerian
maupun tanggal 5 itu untuk SMP dan tanggal 15 itu untuk SD. Begitu juga saat ini kita lagi memformulasikan untuk termasuk untuk penerimaan peserta didik baru. Ini untuk di Pangkal Pinang dalam upaya-upaya mengikuti protokol kesehatan. Jadi jangan sampai saya sebagai tadi, jangan sampai kita buat kebijakan itu akan menyusahkan kita juga, akan menyusahkan masyarakat. Terkadang kami berpikir kalau dalam keadaan normal, kalau masyarakat itu awam, dia tidak terlalu memahami apa yang kita buat. Termasuk misalnya kita bilang, oh zonasi, afirmasi, kadang-kadang itu yang pemikiran kita, para pendidik mungkin ya, para pendidik, para pemerhati gitu, mungkin memahami apa yang itu. Tapi kadang-kadang udah terjun ke masyarakat awam, dia tahunya dia nggak tahu apa zonasi segala macam. Karena kita memang tidak cukup sosialisasi untuk hal-hal itu, tidak utuh gitu, sesempurna itu. Makanya berapa kali saya katakan diskusi, kita di Pangkal Pinang akan buat terobosan yang mungkin agak beda untuk mencoba mengakomodir anak-anak didik kita di Pangkal Pinang. Terus terang saja kita agak beda, tidak pada persoalan rumusan-rumusan aturan main. Pak Edi, kita langsung menuju ke substansinya. Ya. Pak Edi, mohon maaf Pak. Ya. Apa kita bisa sambil menayangkan materi Bapak? Ya, ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak, dilanjutkan kembali Pak. Ya, siap. Ya, saya mungkin udah menyiapkan materi sedikit karena ini memang bukan ruang untuk seperti Pak Kepala LPMP katakan untuk bisa berdiskusi, bukan untuk benar-benaran atau untuk hebat-hebatan, tapi hanya untuk berbagi pengalaman, sharing gitu ya. Saya pikir ini yang terpenting untuk pembuka dari kami. Mungkin bisa ditayangkan itu apa materi yang setelah kita buat itu di Pangkal Pinang. Silakan Bu. Bisa ditayangkan Bu. Ada PowerPoint yang kita buat, bisa nggak Bu? Bisa? Sudah ada tuh Pak Edi. Bisa dipresentasikan itu Bu? Sudah ada Pak Edi. Udah ya? Jadi saya udah nggak muncul. Sudah bisa. Silakan ya, Pak. oke. Iya ya. Iya. Iya. Terus Bu, lanjut. Iya. Tadi saya sampaikan kita udah meliburkan seluruh siswa belajar di rumah dari mulai tanggal 20 sampai 30, termasuk sampai saat ini ya. Dan ada juga kita buat lagi breakdown untuk kebijakan Kota Pangkal Pinang. Pak Wali Kota mengeluarkan surat edaran sesuai dengan surat edaran BNPB 13A tahun 2020 dan Wali Kota nomor 010 dan seterusnya, mungkin bisa dilihat. Maka aktivitas siswa belajar di rumah semula berakhir 5 April, kita lanjutkan lagi sampai dengan 21 April. Di mana belajar dari rumah melalui pembelajaran daring online. Mungkin di Pangkal Pinang kalau belajar di rumah melalui online ini secara infrastruktur mungkin nggak terlalu begitu kesulitan, mungkin kawan-kawan di kabupaten lain gitu. Ini juga menjadi persoalan bagi kami di Pangkal Pinang. Yang seperti disampaikan kawan-kawan tadi, mungkin ada tingkat kejenuhan, ada latar belakang orang tua ataupun pemahaman guru kita juga yang belum secara maksimal itu memahami ini, karena ada pergeseran yang biasanya klasikal, tiba-tiba kita dituntut untuk menggunakan media-media online. Terus terang saja yang selama ini mungkin kita larang-larang siswa untuk menggunakan HP,
dan lain sebagainya, sampai di strap ataupun dihukum itu kalau bawa HP ke sekolah. Hari ini bagian tidak terpisahkan pada siswa-siswa kita. Mereka harus memiliki HP gitu, atau memiliki memiliki jaringan internet gitu. Nah, ini suatu pergeseran. Ini mungkin jadi pemikiran kita ke depan dalam sebuah perencanaan. Ini kita tiba-tiba ada masalah, baru kita cara belajar gitu. Ini ada hikmahnya dalam COVID-19. Kita belajar untuk mengupgrade kita masing-masing, baik gurunya maupun orang tuanya yang selama ini dia fokus untuk menitipkan anak-anak kita, memberi sepenuhnya kepercayaan kepada sekolah-sekolah. Hari ini orang tua itu dituntut untuk membimbing anak-anaknya, walaupun tidak seperti guru, hanya untuk menuntut, untuk checkpoint aja. Ini yang kita lakukan kok kepada orang-orang tua yang ada di Kota Pangkal Pinang. Maka itu sampai hari ini begitu luar biasa sibuknya mereka, orang-orang tua itu. Seakan-akan ada keluh kesahnya kepada kami, Pak, kenapa ini tugasnya terlalu banyak dan lain sebagainya. Sebetulnya itu hanya untuk checkpoint saja gitu. Benar nggak keberadaan anak-anak itu ada di rumah? Benar nggak orang tua itu bisa membimbing orang tua? Itu pun menjadi beban bagi orang tua kita gitu, yang selama ini tinggal bebas, dia antar anak sekolah jam 7 masuk, mungkin pulang jam sekian gitu. Nah, ini sekarang mereka harus dituntut membimbing anak-anak kita. Jadi hal-hal inilah yang menjadi apa? Begitu juga guru yang selama ini hanya sibuk mungkin untuk menyampaikan target kurikulum di RPP gitu ya. Nah, hari ini dituntut kreativitasnya, inovasi dari guru-guru yang ada di Kota Pangkal. Ini menjadi formulasi juga. Kita udah buat kebijakan-kebijakan terhadap guru. Jadi ruang-ruang ini, ruang-ruang diskusi melalui pengawas kita itu udah mulai melakukan supervisinya di pengawasan masing-masing, di kelompok masing-masing gitu. Jadi semua ini merubah paradigma kita atau merubah rutinitas kita. Ini jadi proses pembelajaran juga. Jadi COVID-19 ini memang proses pembelajaran kita, merubah pemikiran kita, paradigma kita yang selama ini teknologi itu seakan-akan monster bagi anak-anak kita yang tadi saya katakan dilarang-larang, sekarang diharuskan. Makanya kami berpikir kebijakan di Kota Pangkal Pinang mungkin ke depan ini kita akan melengkapi secara teknologi itu bagaimana. Yang sarana prasarana itu mungkin masih sangat minim gitu. Rasionya masih sangat terbatas gitu. Hanya baru ruang laboratorium gitu untuk belajar berbasis online gitu. Belum semassal sesuai dengan rasio ruang kelasnya. Nah, ini menjadi pemikiran kami juga di Pangkal Pinang ke depan. Ya, guru juga tetap memantau. Jadi tetap memantau. Jadi jangan sampai perkiraan ada sampai bilang seakan-akan guru itu hanya santai-santai saja. Seakan-akan libur di rumah. Tidak. Jadi guru-guru kita ini sangat aktif dan luar biasa. Para guru dan para orang tua itu sangat luar biasa. Begitu juga dengan mahasiswa. Karena terus terang saja kalau kita urusan wajibnya sampai dengan SMP. Jadi anak-anak ada PAUD, anak-anak SD, anak SMP. Mungkin beda kalau misalnya yang SMA dengan kedewasaannya luar biasa. Ini tidak terlepas dari tuntunan bapak orang tua mereka. Di PAUD itu kita misalnya kasih tugas guru itu, dikasih walaupun hanya merekam, memoto anak-anak kita, itu menjadi tugas juga bagi orang tua juga gitu. Memang seakan-akan ringan tugas itu, tapi beban bagi masyarakat pada orang tua. Nah, bagaimana kita memformulasikan ini semua? Ini memang sampai sekarang ini berjalan secara normal ya. Jadi guru tetap memantau kegiatan siswa melalui pemberian tugas-tugas secara daring online itu, melalui yang anak usia dini itu melalui orang tua, dibimbing anak-anak ini. Memang itu tidak untuk maksimal, untuk tidak mungkin tidak maksimal kita dapat, tapi untuk sebuah alternatif untuk melepas sebuah kejenuhan atau kreativitas dari guru dan melihat siswa ini saya pikir udah cukup lumayan untuk di Kota Pangkal Pinang. Mungkin secara infrastruktur dan agak mendukung
dukung itu kawan-kawan di Kota Pangkal Pinang. Terus Bu, lanjut. Lanjut ya. Nah, begitu juga ya, itu hal tadi. Dalam hal belajar di rumah, untuk sekarang tidak melaksanakan ujian semester. Saya katakan tadi, di mana sifatnya mengumpulkan siswa, kita takut mengumpulkan siswa. Sebetulnya udah siap. Kita udah cetak soal-soal yang untuk SMP yang saya katakan tadi, udah tinggalan bertepatan dengan COVID-19. Akhirnya kita berpikir kalau secara online kita ada udah saya tidak memahami secara jadi lanjut Bu, lanjut ya. Jadi pada prinsipnya Kota Pangkal Pinang dalam menghadapi COVID ini, kebijakan kita mengikuti aturan yang berlaku dengan pertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan anak-anak didik kita juga. Jadi kita memandang ini ada proses pembelajaran bagi kita semua, bukan hanya pembelajaran oleh para guru, para siswa, para orang tua, tapi ini bagi kita semua. Kami di dinas juga proses pembelajaran juga. Bagaimana menghadapi situasi kondisi ini. Yang terpenting ke depan teknologi informasi seperti ini harus kita coba tanamkan kepada para guru, para satuan pendidikan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, paradigma kita harus bergeser. Ini adalah proses pembelajaran COVID ini. Bagaimana kita dalam sebuah perencanaan. Kalau di dinas ini kan banyak perencanaan. Secara perencanaan seperti apa? Mungkin dari sarana prasarana teknologi, informasi teknologi yang ada di pada siswa itu masih terbatas, rasionya akan kita penuhi itu ya, standar-standar itu. Nah, begitu juga dengan pengetahuan guru, pelatihan guru tentang belajar online ini perlu kita maksimalkan karena selama ini kita masih terjebak pembelajaran klasikal di ruang-ruang kelas dibangun ini. Bukan berarti setelah COVID ini persoalan ini menjadi tidak prioritas. Justru ini akan menjadi prioritas kita di Kota Pangkal Pinang. Kita akan kembangkan pembelajaran secara digitalisasi yang mungkin Pangkal Pinang pengembangan digitalisasi mungkin udah tahun 2012-13 itu udah ada yang ini. Jadi ya pengembangan digitalisasi pembelajaran. Mungkin sentuhannya banyak ke tingkat sekolah menengah atas ya, SMA, SMK, MA. Tapi ke depan maksud saya pembelajaran berbasis teknologi ini ke sekolah-sekolah yang SMP, SD, termasuk PAUD. Ini teknologi ini yang akan kita coba kembangkan dan kita rasakan hari ini pembelajaran berbasis teknologi online atau daring ini, media-media sosial ini sangat terbatas. Kita agak terjebak. Tapi ini hikmah yang paling besar. Bagaimana kita mencoba mempelajari ya, guru belajar, bagaimana terkadang kita juga belajar, rapat-rapat seperti ini juga belajar yang selama ini kita asing bagi kita, saya pribadi juga masih asing, mungkin masih agak gagap juga untuk pikon ini, dan hari ini kita udah mulai terbiasa. Nah itu proses pembelajaran juga gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang baik ini yang biasa. Begitu juga anak-anak. Nanti HP-nya mungkin seperti apa nanti kalau boleh ke sekolah. Karena kita tidak mampu secara rasio. Sekolah belum bisa sepenuhnya gitu. Bisa sepenuhnya mempersiapkan
segala sesuatunya gitu untuk sarana prasarana teknologi. Apalagi ada keterbatasan bicara pada pulsa hari ini ya, orang tua juga nggak berpulsa, guru juga mungkin tidak prioritas yang namanya internet dan lain sebagainya. Nah, dan hari ini kita pembelajaran bagi kita semua. Untuk itu diskusi ini mungkin ada kesimpulan, ada simpul-simpul yang bisa kita rumuskan gitu ya. Bagaimana partisipasi masyarakat, peran orang tua, karena terus terang saja seperti saya sampaikan di awal, kita tidak bisa pemikiran kita bisa diterjemahkan oleh para orang tua, para masyarakat itu sepenuhnya dengan pemikiran-pemikiran secara akademis yang kita berikan. Gitu. Nah inilah perlu keterbukaan semua pihak. Kota Pangkal Pinang ini memang dari tantangan besar bagi Kota Pangkal Pinang karena ini udah ibu kota provinsi. Secara sumber dayanya tingkat mungkin pemahaman masyarakat, persepsi, partisipasi itu juga cukup tinggi, kompleksitasnya juga tinggi, situasinya beda dengan mungkin kabupaten kita hanya di perkotaan kabupaten. Kalau di Pangkal Pinang mungkin secara zona itu udah keseluruhan masyarakat itu terjangkau dari berbagai aspek, informasi juga terjangkau. Oleh karena itu kami di Pangkal Pinang menyikapi ini semua dengan perlu ya sharing juga sama kawan-kawan. Regulasi kita juga ini menjadi dasar menjalankan kebijakan kita juga, gitu. Tidak lepas dari itu semua. Mungkin itu garis besarnya. Mungkin ada yang perlu kita didiskusikan pada kesempatan ini yang lebih utama. Karena pengetahuan kita juga keterbatasan informasi dan teknologi. Tapi prinsipnya pada hari ini itu tadi. Pada prinsipnya hari ini teknologi informasi atau sistem pembelajaran daring, informasi daring, rapatnya menggunakan daring, sistem online, ini menjadi kebutuhan utama sangat-sangat sekarang. Dan ke depan ini menjadi prioritas perencanaan kita, menjadi rencana besar untuk kami di Kota Pangkal Pinang untuk memulai perencanaan berbasis digitalisasi, mungkinnya kelas digitalisasi, pembelajaran digitalisasi, begitu juga untuk mengupgrade guru yang pengetahuannya baik untuk memberi metode-metode pembelajaran yang melalui online, melalui daring, ini perlu diberkali. Karena terus terang saja kita lihat dengan ini intensitasnya agak belum maksimal, mungkin masih ada sana sini. Ada juga saya lihat di kita juga udah mulai kawan-kawan di pengawas, seperti pengawas di kita ada mungkin pada kesempatan ini ada Pak Bambang Birkuata itu udah melakukan itu semua, dia meeting pengawasan, supervisi dan lain sebagainya. Nah, ini harus digalakkan ke depan. Jadi kita tidak hanya ada COVID-19 aja dengan memahami atau belajar dengan teknologi ini. Ini akan menjadi hal yang baru gitu di dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran daring. Hal-hal lain saya pikir nanti berkembang mungkin pada diskusi. Kita di sini bukan benar-benar, tapi bagaimana mencari formula yang paling efektif untuk membangun pendidikan ini lebih baik lagi di semua ruang, di semua sudut, di semua kesempatan, dimanapun. Jadi proses-proses pendidikan itu berjalan. Itu saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.